Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan Desain Pengelolaan Lingkungan. Mata kuliah ini diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Sebagai pengantar, kali ini materi yang diberikan adalah Geologi, Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, dan 17 SDGs. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan dengan mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang peran geologi di dalam pengelolaan lingkungan, ya. Kemudian memiliki pemahaman yang baik tentang dampak eksternalitas dari suatu kegiatan pembangunan. Kemudian memahami beberapa model dan konsep teoritis pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Lalu mampu mengenali dan memahami 17 SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam pengelolaan lingkungan, perspektif geologi itu melihat bahwa ada dampak destruktif yang disebabkan oleh peristiwa alam, ya. Dan fenomena geologi ini adalah ancaman geologi yang dapat menimbulkan kehilangan jiwa, kerugian dan kerusakan propertis, ya, yang dimiliki oleh masyarakat, ya. Dan ini harus menjadi concern kita. Yang kedua adalah bukan aktivitas alamiahnya, tapi ini adalah berkenaan dengan aktivitas manusianya. Jadi aktivitas manusia terhadap alam, ya, itu memberikan perubahan lingkungan, ya, tentu perubahan yang buruk, degradasi di sini. Nah, biasanya yang terjadi adalah degradasi lahan dan air, ya. Lahan terubah sedemikian rupa, misalkan kalau tambang, ya, bayangkan dari bukit di-cut, kemudian lahan digali, dibuat open pit, ya, ada lubang-lubang besar, ya. Ini mengubah bentuk lahan. Dan aktivitas itu kadangkala menimbulkan air asam tambang. Ini mengubah, ya, kualitas air jika masuk kepada sistem air permukaan dan air tanah, ya. Kemudian dengannya kita paham bahwa ilmu geologi ini dapat dijadikan salah satu pendekatan untuk mengurangi resiko dampak lingkungan. Ya. Dan di dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi dari aspek geologi itu membutuhkan kepekaan politik atau kebijakan, ya, karena kita tahu bahwa di dalam memahami suatu perubahan lingkungan tidak saja aspek geologi, ya, tapi aspek kemasyarakatan dan aspek ekonomi itu menjadi pertimbangan, ya. Jadi aspek geologi ini bagian dari aspek lingkungan, ya. Nah,
Kalau kita memanfaatkan potensi sumber daya alam dan energi, maka harus dilakukan secara optimal, ya, semaksimal yang bisa dilakukan. Namun, perlu upaya untuk mampu meminimalisir, ya, dampak yang berbahaya atas pemanfaatan sumber daya tadi. Ya. Nah, ternyata dalam satu kegiatan ada dampak eksternalitas. Ya, dampak ini bisa memiliki konsekuensi jangka panjang. Adapun dampak eksternalitas itu kita bagi menjadi dua, yakni eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Adapun untuk eksternalitas positif, ini memberikan keuntungan bagi pihak ketiga. Namun untuk eksternalitas negatif ini justru kebalikannya, memberikan kerugian bagi pihak ketiga. Kita lihat di sini eksternalitas positif, ya. Pada kondisi mula-mula, ya, pembiayaannya tinggi. Namun setelah ada kegiatan atau suatu aktivitas, maka pembiayaannya menjadi murah. Ya. Misalnya begini, di kawasan pesisir, contohnya yang paling dekat, di sekitar kawasan Tanjung Api-Api, misalkan, dahulu masyarakat di sana, ya, di daerah Telang dan sekitarnya, itu mereka bertani. Namun, hasil taninya itu berupa padi, itu hasilnya itu dikapalkan, ya, ke Palembang melalui Sungai Banyuasin, keluar dulu, ya, ke Selat Bangka, masuk lagi ke Sungai Musi, ya, baru sampai di Kota Palembang. Nah, kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun pelabuhan Tanjung Api-Api menjadi berkah, ya. Yang tadinya mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pengapalan, ya, beras hasil panen padinya, ya. Itu sekarang karena ada pelabuhan, maka dibuatlah akses, ya, dibuatlah akses dari Kota Palembang menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api. Keberadaan jalan ini, ya, jalan akses ini ternyata membuka ekonomi baru, ya. Masyarakat diuntungkan. Jadi mereka tidak harus mengapalkan, tapi mereka bisa menempuh dengan jalan darat, ya. Lalu tumbuh perekonomian di sana, ya. Yang ini adalah kita katakan sebagai dampak eksternalitas positif, ya, atau terminologi lain atau istilah lain adalah external benefit, keuntungan eksternal atau external economy atau beneficial externality, ya, istilah-istilah yang muncul, ya, selain yang kita kenal sebagai positive externality. Kemudian dampak eksternalitas yang kedua, yakni eksternalitas negatif, atau istilah lainnya adalah external cost atau external diseconomy, ya. Pada gambar, ya, kita lihat grafik menunjukkan, ya, key
Q1, ini kondisi awal, ya, ini harganya relatif lebih murah. Tapi pada Q2, dengan adanya aktivitas, maka pembiayaannya menjadi lebih tinggi. Ternyata ada apa di sana? Nah, pada ruang yang berarsir ini menunjukkan adanya pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pihak ketiga, ya, akibat ya aktivitas kegiatan atau pembangunan, ya. Jadi misalkan seperti ini. Contoh, pada Q1 mula-mula daerah itu memiliki kandungan, ya, potensi batu bara. Lalu batu bara itu diambil, maka pada Q2, ya, muncul aktivitas pertambangan di sana, ya. Nah, ekses dari aktivitas penambangan, ya, ternyata dampaknya memberikan apa? Memberikan polusi udara, ya, dari debu yang ditimbulkan karena mobilitas truk-truk pengangkut batu bara, ya. Akibatnya apa? Masyarakat harus membeli masker, ya, yang batuk karena debu tadi mengalami ISPA, dia harus ke puskesmas, dia harus ke rumah sakit, harus membeli obat, dan seterusnya. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan, ya, biaya yang dikeluarkan oleh pihak ketiga, bukan dari pihak perusahaan penambang, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan dampak eksternalitas negatif, ya. Baik, kita berlanjut pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Di sini ada, ya, perseteruan tarik menarik. Di satu sisi pembangunan, adanya suatu aktivitas yang diinginkan, yang di sisi lain adalah lingkungan. Apakah lingkungan itu akan berkelanjutan dalam makna menjamin, ya, nanti keberlanjutannya bagi generasi mendatang, ya, maka kemudian, ya, pembahasan tentang hubungan pembangunan dan keberlanjutan ini, ya, ini kemudian menjadi agenda politik internasional. Dan pada tahun 2015 di New York diselenggarakan Sustainable Development Summit. Kemudian rumusannya adalah menghasilkan agenda 2030, ya, untuk pembangunan berkelanjutan, di mana di dalamnya terdapat 17 poin, ya, yang dikenal dengan 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan, 17 SDGs. Ya. Makna berkelanjutan menurut Komisi Dunia, ya, PBB, ya, didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Demikian. Yang digarisbawahi adalah pembangunan saat ini, ya, tidak mengorbankan generasi masa depan. Artinya apa? Kebutuhan yang ada sekarang di lingkungan harus dijaga tetap lestari, harus dikonservasi, ya, dijaga untuk kepentingan generasi masa depan. Berikut ini adalah model konseptual teoritis, ya,
di mana kita melihat hubungan interaksi antara aktivitas manusia dan aktivitas alam. Ya, di sisi kiri ini adalah aktivitas manusia, yang di sisi kanan ini adalah aktivitas alam. Ya, aktivitas manusia banyak, ya, ledakan penduduk dan pembangunan, ya, perkembangan teknologi dan urbanisasi, ya, eksploitasi sumber daya, ya, kemudian kebutuhan kemasyarakatan. Kemudian di sisi kanan, ya, aspek alamnya, ya, ada proses geologi di sana. Kemudian ada siklus iklim, ada evolusi spesies, ya, ada evolusi spesies di sana. Kemudian ada shifting atau pergeseran dan respon secara ekologi, ya. Ini perubahan-perubahan dinamika di alam, ya. Dan itu bertemu, berinteraksi, maka tentu saja ada modifikasi-modifikasi lingkungan yang terjadi, ya. Namun modifikasi yang terjadi ini apakah memberikan dampak yang positif atau memberikan dampak yang negatif? Demikian, ya. Karena akan menimbulkan atau membentuk, ya, kondisi yang baru, ya, kondisi yang baru. Berikut adalah model konseptual teoritis di mana pembangunan berkelanjutan, sustainable development, menjadi tujuannya. Di bawahnya ada 3 pilar. Lingkungan, ya, kalau kita bicara lingkungan, maka aspeknya ada aspek geologi di sana. Kenapa? Karena lingkungan itu berkenaan dengan bumi. Ada geosfer di sana. Ya, lingkungan itu ada astenosfer di sana. Lingkungan itu ada hidrosfer di sana, ya. Dan lingkungan itu ada biosfer di sana. Jadi pilar utamanya adalah geologi, ya, atau lingkungan, ya, lingkungan, dan geologi ada di dalamnya, ya. Lalu kalau kita melihat 3 pilar tadi, maka keberlanjutannya itu akan memberikan tingkat keberlanjutannya, ya, tingkat keberlanjutannya. Pada gambar A, ya, di mana ekonomi jalan sendiri, lingkungan jalan sendiri, aspek kemasyarakatan jalan sendiri, apa yang terjadi? Masing-masing nanti berinteraksi. Dan kita lihat di sini, ekonomi berinteraksi dengan kemasyarakatan, ekonomi berinteraksi dengan lingkungan, kemasyarakatan berinteraksi dengan lingkungan, lalu ketiganya punya irisan, dan ini hanya kecil sekali irisannya. Ya, sustainability-nya di sini, ya, keberlanjutan di sini. Dan ini keberlanjutannya lemah, ya. Tapi kalau lingkungan mendasari dari aktivitas kemasyarakatan, kemudian mendasari aktivitas ekonomi, maka, ya, nilai keberlanjutannya menjadi kuat, ya. Jadi nilai keberlanjutannya menjadi kuat, ya. Kalau kemudian kita lihat dalam bentuk bangun piramida, ya, ini adalah piramida keberlanjutan. Maka yang paling bawah ini adalah aspek lingkungan. Jadi aspek lingkungan. Lalu berlanjut aspek kemasyarakatan, kemudian nilai-nilai budaya, ya. Lalu di atasnya adalah ekonomi, ya. Dan kita lihat aspek kemasyarakatan dan budaya termasuk dalam, ya, aspek social equity, ya.
Nah, untuk ekonomi, efisiensinya ada banyak hal yang harus dilakukan, ya. Itu menjadi tujuan suatu aktivitas atau suatu pembangunan, ya. Mau nggak mau itu ekonomi. Tapi harus dilihat, ya, aspek sosial dan aspek lingkungannya, ya. Karena ini aspek lingkungannya mendasari semuanya, ya. Konsumsi sumber daya, ya. Sumber dayanya dari mana? Dari bumi, ya, seperti itu. Material waste, ya, materialnya dari mana? Kemudian, ya, limbahnya dibuang kemana? Resiko-resiko perubahan, ya, yang terjadi seberapa cepat. Kalau kita lihat, maka ada implikasi, ya, ada implikasi. Maka keberlanjutan dan implikasi ini itu dilihat dalam 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi lingkungan, ya. Dimensi lingkungan. Nah, di sini ada yang menjelaskan bahwa ketahanan biosfer dan geosfer ini yang harus dipertahankan, ya. Mengapa demikian? Karena begitu cepatnya perubahan yang terjadi dari aktivitas antropogenik, aktivitas, ya, manusia, ya, yang bisa mengubah, ya, mendegradasi lingkungan, ya. Karena itu harus ada intervensi di situ, ya. Kemudian dimensi sosial etika, ya. Dimensi ini menjamin keadilan, ya. Semuanya mendapatkan kesetaraan di dalam memenuhi kebutuhannya, ya. Kemudian adalah dimensi ekonomi. Ini aspek yang penting, ya. Karena semua orang mau mendapatkan keuntungan dari aktivitasnya. Maka semua itu ujung-ujung adalah kualitas atau standar hidup yang tinggi, ya, yang diperoleh dari kegiatannya, ya. Dan di ujung, ya, untuk mendapatkan kemakmuran, ya, tentu semuanya berjalan, ya, dengan baik. Kalau kita bahas sedikit lebih mendalam dari 3 aspek dimensi tadi, maka untuk dimensi yang pertama, dimensi lingkungan, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya sebagai inputnya, ya, maka kita tahu sumber daya itu kalau dimanfaatkan lama-kelamaan akan menipis, berkurang. Bagaimana dengan generasi mendatang? Ya, tadi kata kuncinya adalah intervensi. Ada pelestarian, ada konservasi. Lalu mengenai output. Dalam pemanfaatannya, kadang-kadang outputnya ini memberikan dampak, ya, lingkungan. Dampak kepada lingkungan. Apa itu? Ada limbah, ada emisi, ya, yang dibuang ke air, udara, tanah, ya, dan seterusnya, ya. Apa yang terjadi kemudian? Ya, banyak peristiwa pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kabut asap, pengasaman, dan eutrofikasi, ya. Nah, kadangkala upaya pencegahan pencemaran itu, ya, alam memiliki self healing, ya, untuk menyembuhkan kalau ini suatu penyakit, ya, maka dia akan mengembalikan dari kondisi tercemar menjadi normal kembali, ya. Dan itu dikatakan adalah uh, alam memiliki biokompatibilitas, ya. Dan upaya-upaya
kegiatan manusia dengan pertimbangan biokompatibilitas dapat mereduksi problem lingkungan. Ya. Kita bisa lihat gambar ini, ya. Kita perhatikan tahun 80 sama tahun 2012, ya. Perbandingannya di tengah-tengah ini kita lihat, ya. Bagaimana, ya, es yang menutupi di kutub menjadi berkurang luasannya, ya. Ini adalah dampak dari global warming, pemanasan global. Kemudian dari pemanasan global itu menyebabkan naiknya muka laut secara global, ya, dan diprediksi naiknya bisa sampai 0,8. Bayangkan saja kalau muka laut naik 0,8 meter, ya, berarti 80 cm, ya, maka akan ada banyak daerah di pesisir yang akan tenggelam. Kalau dia tenggelam, berarti ekosistem kawasan pantai dan pesisirnya menjadi terganggu, ya, menjadi terubah semua. Semua begitu muka laut naik, maka semua proses juga secara alamiah menyesuaikan. Ya, tidak hanya lingkungan, manusia di dalamnya, tapi semua proses alamiah itu menyesuaikan kembali. Ya. Kemudian kita lihat ini perubahan tahun 79, 87, 2006, 2011, aktivitas manusia ternyata berdampak, ya, efek gas rumah kaca, ya, kemudian penggunaan zat-zat kimia tertentu menyebabkan apa? Lapisan ozon menjadi berlubang, ya. Kalau kondisi seperti ini, maka sinar matahari, terutama sinar ultravioletnya, bisa langsung dengan cepat masuk ke bumi, ya, dan tidak ada lagi filternya. Dan ini akan memberikan dampak, ya, terutama kesehatan kulit, ya. Ya. Masalah lain kita lihat, ya, sampah perkotaan. Ini kita ambil contoh sampah perkotaan, ya. Masyarakat, ya, semua menuju kota, ya. Di kota menjanjikan masa depan. Di kota menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Di kota menjanjikan pendapatan yang lebih besar, ya. Maka terjadilah urbanisasi. Banyak orang ngumpul di kota, banyak aktivitas dan kebutuhannya, sampah di mana-mana. Ya. Ini tahun 2015, ya, diperkirakan ada 1,3 miliar ton per tahun, ya, sampah dihasilkan. Lalu diproyeksikan kemudian, ya, hanya dalam 10 tahun, ya, peningkatannya hampir 2 kali lipat, ya, 2,2 miliar ton, ya, per tahun, ya, 2,2 miliar ton per tahun, ya, jadi hampir 2 kali lipat dalam 10 tahun, ya, di mana setiap orang, ya, kira-kira 1 kilogram sampah per harinya yang dihasilkan, ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau demikian, maka sampah menjadi problem lingkungan tersendiri, ya. Dia di mana-mana, gimana cara ngelolosnya, ya. Ya, pengelolaan sampah menjadi penting, ya, pada zaman sekarang ini.
ya, air lindihnya itu bisa masuk ke sistem air permukaan atau air tanah, ya. Belum bau busuknya yang menyengat dari sampah itu karena aktivitas pembusukan dan ya degradasi oleh mikroorganisme. Kemudian kebersihan lingkungan menjadi terganggu, ya. Baik, kita bicara tentang skenario, ya. Di dalam pengelolaan lingkungan ada desain pengelolaan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah skenario biokompatibilitas, ya. Ini ada biocycle, ya. Jadi sesungguhnya apapun, ya, input output di dalam sistem produksi dan konsumsi, ya, dari barang dan jasa itu diarahkan, ya, pada sesuatu yang kompatibel dengan ekosistem alam, ya. Jadi maka muncullah upaya-upaya baru, ya, pengembangan sumber daya alam terbarukan, ya. Bagaimana caranya kita mengelola sumber daya alam terbarukan untuk energi misalkan. Bagaimana kemudian kita harus mendorong penggunaan energi dari panas bumi, ya, karena lebih ramah lingkungan. Kemudian kita juga harus membangun industri energi dari solar cell, ya, itu penting sekali. Ya, jadi nanti ke depan akan harus berubah, ya, berubah yang kompatibel dengan alam, ya, pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, ya. Kemudian kalau limbah yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan, maka diharapkan limbah tadi dapat terurai secara hayati, ya. Dan ini maknanya adalah minimisasi dampak, ya, atau meminimisasi limbah, ya, ya, sehingga dapat diurai secara alamiah, ya. Namun tentu tekanannya adalah pertumbuhan ekonomi industri ini belum tentu mengadjust, ya, mengadjust atau menyesuaikan dengan kompatibilitas alamiah, biologi, ya. Pada lahan, ya, kawasan, sungai dan seterusnya, kalau dibuang limbah sedikit, ya nanti akan larut, hilang dan seterusnya, ya. Tapi kalau sudah berlebih, melebihi ambang, maka alam tidak mampu menetralkannya lagi, ya. Alam tidak mampu menguraikan pencemar yang masuk ke dalam sistemnya, ya. Nah, dampaknya nanti macam-macam. Kemudian skenario berikutnya adalah skenario non-interferensi. Di sini adalah teknologi cycle, ya. Teknologi cycle. Jadi karena ada teknologi, maka input dan output yang berasal dari sistem produksi dan konsumsi barang dan jasa itu tidak lagi diambil dari alam. Kalau mula-mula dari alam, sudah digunakan menjadi satu produk tertentu dan dikonsumsi, maka limbahnya kemudian didaur ulang, ya. Proses yang demikian kita sebut sebagai ada skenario non interferensi, ya. Kemudian yang ketiga adalah skenario dematerialisasi, ya. Jadi skenario dematerialisasi, ya. Maksudnya apa? Ada reduksi terhadap jumlah input dan output dalam sistem produksi dan konsumsi barang dan jasa secara kuantitatif. Ya, di sini harus ada upaya-upaya kreatif dan inovatif. Misalkan,
tuntutan sosial penggunaan surat elektronik ya dalam berkabar, mengirim pesan ya. Saat ini tidak perlu dulu mengirimkan telegram ya. Sekarang ada telegram digital ya, aplikasi telegram digital. Dulu mengirimkan pos, sekarang kita mengirimkan email ya. Kita dulu mengirimkan pesan lewat orang dititipkan, sekarang kita langsung bisa berkirim pesan langsung ya lewat aplikasi WhatsApp misalkan dan yang lainnya. Kemudian contoh kedua, tuntutan mematuhi protokol kesehatan dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Ya, seperti kita kali ini, kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan secara langsung, ya, sinkronus, ya, di dalam sistem e-learning Unsri menggunakan Big Blue Button, ya. Namun kadangkala aplikasi itu tidak berjalan karena gateway-nya bermasalah, servernya bermasalah, ya. Atau kita bisa menggunakan aplikasi Gmeet, ya, atau menggunakan aplikasi Zoom, ya, secara sinkronus ya. Jadi tatap muka secara langsung, tapi dengan teknologi, ya, tidak tatap muka langsung di dalam satu ruangan, ya. Atau kita melakukan pembelajaran jarak jauh dengan asinkronus, ya, tidak secara langsung, ya, ketemuannya. Tetapi kita melakukan pembelajaran melalui video pembelajaran, ya. Jadi kali ini pembelajarannya kita buat dalam video pembelajaran, ya. Ini juga salah satu terobosan. Mengapa? Karena mahasiswa dan dosen tersebar di beberapa tempat. Ya, kita tahu bahwa jaringan internet belum merata, ya. Di beberapa tempat sinyalnya bisa timbul hilang, ya. Kemudian juga bermasalah dengan kuota. Nah, dengan pembelajaran melalui video ini, maka diharapkan bagi yang mengalami keterbatasan akses, dia bisa mencari dulu akses yang baik, lalu dia tidak berlama-lama, dia hanya perlu download sebentar, setelah download selesai, dia kembali ke rumah dan bisa mengikuti perkuliahan dari video yang dia download. Seperti itu. Kemudian dimensi sosial etika. Keberlanjutan sosial etika, ya, ini adalah memegang prinsip keadilan, equity principle, ya, di mana hak setiap orang, ya, itu hadir di dalam kebutuhan dia mendapatkan sumber daya dan ruang lingkungan, ya, diberikan hak-haknya, hak-hak yang setara, ya. Karena itu di dalam kemasyarakatan ada prinsip-prinsip yang kadangkala sudah berjalan sendirinya di lingkungan masyarakat atau harus dibangun, ditata dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, ya. Prinsip-prinsip demokrasi, ya. Prinsip di dalam menjalankan hak asasi manusia dan kebebasannya, ya. Orang mau damai, orang mau selamat, ya. Orang ingin mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, ya, nggak boleh ditutup, ya. Semua berhak melanjutkan pendidikan, mendapatkan pendidikan dari dasar, menengah, tinggi, ya. Juga akses mendapatkan pekerjaan yang layak, ya. Kebutuhan mendapatkan energi dan seterusnya, ya. Dan ujung-ujungnya semua itu adalah
upaya untuk ya meningkatkan kualitas hidup, ya, meningkatkan kualitas hidup, ya. Demokrasi berjalan dengan baik, ya, kehidupan sosial yang inklusif, ya, ada jalinan, ya, dan hubungan yang erat di dalam anggota masyarakat, ya, semuanya sehat, aman, mendapatkan keadilan, ya, bebas mengekspresikan diri melalui budaya, ya, kemudian tidak ada diskriminasi. Kemudian dimensi ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan adalah lingkungan berkelanjutan secara ekonomi, ya. Jadi lingkungan, ya, menjadi concern, tapi ekonomi juga jalan, ya. Artinya ada solusi-solusi, ya, ada solusi-solusi. Nah, kadangkala di dalam suatu pembangunan industri misalkan, pabrik-pabrik industri itu, ya, mungkin akan memberikan emisi gas buang, ya, dan emisi gas buang itu berdampak kepada masyarakat, ya. Di dalam membangun pabrik itu ada biaya produksi, ya, ya, biaya produksi. Nah, di dalam biaya produksi ini, ya, karena tadi kita bilang ada kemungkinan pencemar yang dihasilkan dari industri kita, misalkan, maka kita harus mau mengeluarkan dana untuk mencegah tidak ada pencemar yang bisa berdampak pada pihak ketiga. Ya. Kalau kita alokasikan misalkan ya pada corong-corong pada sistem pembuangan ya pabrik itu, misalkan ada corong-corong asap pabrik itu, kita pasangkan ya teknologi terbaru untuk memfilter ya agar buangannya menjadi lebih bersih, maka biaya itu adalah biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu adalah biaya lingkungan sesungguhnya, tapi dibayarkan di depan. Ya, berbeda. Jadi kalau misalkan pabrik itu membuat limbah, nanti limbah tadi atau emisi gas buang tadi berdampak pada masyarakat, masyarakat sakit. Kalau mereka menuntut ke perusahaan, ya, perusahaan harus membiayai biaya pengobatan misalkan. Tapi kalau kita mengalokasikan ya biaya lingkungan di awal ya sebagai internalisasi biaya lingkungan di dalam pemanfaatan atau misalkan di dalam kegiatan produksi ya, maka ini adalah investasi besar ya. Jadi meminimalisir dampak ya kita upayakan di depan ya. Nah, ini tentu harus ada perbaikan sistem ya, perbaikan sistem yang lebih baik ya. Dan kemudian update dengan teknologi digital dan telekomunikasi tentunya. Ya. Contoh misalkan deforestasi hutan-hutan tropis. Ya. Misalkan ada perusahaan-perusahaan hak pengusahaan hutan nih. Ya. Mereka mengambil kayu saja dari hutan-hutan ya, nanti secara berkala muter barangkali mereka juga melakukan penanaman. Tapi kalau mereka tidak concern terhadap kelola lingkungan hutan yang baik, maka yang terjadi adalah lamanya lahan terbuka, kering, maka erosi akan cepat terjadi, ya keanekan hayati, keaneka ragaman hayati akan berkurang, bahkan hilang, ya tentu ini adalah dampak negatif, ya hanya ingin mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli kayu, ya kayu gelondongan, ya tapi memberikan dampak yang luas, ya.
Dan ini tentu ada intervensi yang diperlukan sebagai upaya desain pengelolaan lingkungan. Contoh kedua misalkan produksi otomotif, ya, banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang dihasilkan, ya, kita lihat jalan-jalan penuh. Tapi ketika ada pihak ketiga mengalami sakit ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan bagian atas, ya, termasuk paru-parunya terdampak karena polusi udara, siapa yang menanggung? Masyarakat. Karena apa? Mereka harus mengeluarkan biaya. Demikian. Ya, jadi banyak yang harus dihitung, ya. Nah, desain pengelolaan lingkungan itu kompleks, ya. Kompleks. Ada mungkin bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan, tapi ada yang mungkin tripartit, ya, dari perusahaan itu, dari orang yang melakukan kegiatan, kemudian bersama masyarakat dan bersama pemerintah, itu mencoba mendesain pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Ya. Untuk mendesain pengelolaan lingkungan yang lebih baik, maka ada 4 pertimbangan dasar, ya. Bos et al. Tahun 2011 di dalam LIN 2016, ya, memberikan 4 pertimbangan dasar tersebut. Ya. Pertama adalah prinsip normalitas, kedua prinsip kesetaraan, ketiga prinsip integrasi, keempat prinsip dinamisme. Ya. Untuk prinsip normalitas, ya, keberlanjutan itu dibangun secara sosial, subjektif, dan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan normatif. Ya, tentu dihitung mana yang baik, ya, dengan nilai-nilai yang diakui di masyarakat dan seterusnya. Ada pengaruh subjektivitas di sana, ya. Kemudian yang kedua, prinsip kesetaraan, ya. Prinsip kesetaraan, ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cita-cita keadilan, ya. Equity di sini, equity principle, ya. Dan ini diartikulasikan apa? Diartikulasikan kaitannya antar generasi, intergenerasi, geografi, secara geografi dimanapun, prosedurnya seperti apa, semua setara. Ya, kewajiban dan tanggung jawab semuanya sama. Ya. Kemudian asas integrasi. Ya, nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ya, tadi kita lihat, ya, kalau aspek lingkungan mau mikirin sendiri, aspek ekonomi berjalan sendiri, aspek kemasyarakatan berjalan sendiri, ya, nanti singgungannya masing-masing ketemu, ya, maka apa? Keberlanjutannya akan lemah, ya. Tapi harus didesain, ya, harus didesain dengan baik. Tadi katakan lingkungan, ya, menjadi pilar utama di dalam pembangunan berkelanjutan. Baru kemudian aspek sosial, ya, kemudian di atasnya baru pilar ekonomi. Kemudian prinsip yang keempat adalah dinamisme, ya, dinamisme. Ya, prinsip ini mengakui, ya, tentang adanya perubahan yang dinamis, ya. Sesungguhnya dinamisme itu adalah upaya-upaya mencapai kesetimbangan baru, ya. Dan ini tentu memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Namun diupayakan. Jadi ada pengaturan-pengaturan
yang disesuaikan ya dengan kondisi perkembangan yang dibutuhkan. Ya. Bagian yang terakhir di dalam perkuliahan ini, kita ingin menjelaskan tentang 17 SDGs ya. Ada 17 ya. Kita mulai dari tujuan mulia ya, tujuan mulia yakni menghilangkan kemiskinan ya dimanapun. Bagaimana kita memandangnya realitas ini? Ya, kalau kita melihat misalkan pengelolaan sumber daya alam ya, mineral dan energi seharusnya memberikan apa? Kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. Kalau sejahtera berarti nggak ada yang lapar. Ini masuk ke nomor 2. Ya. Ya. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, ya. Ada upaya bersama untuk tidak ada atau menghapuskan kelaparan, ya. Nggak ada cerita kasus stunting ya. Balita kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, ya. Nggak ada lagi berita-berita tentang apa? Busung lapar, ya. Kemudian tujuan ketiga adalah mencapai kesehatan yang baik, ya. Good health, ya. Orang hidup sehat, sejahtera untuk semua umur dan golongan, ya. Kemudian tujuan keempat, pendidikan berkualitas. Memastikan bahwa ada inklusivitas di sini. Ya, semua mendapatkan kepastian untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ya, dan mendapatkan kesempatan untuk belajar seumur hidup bagi semuanya. Kemudian ada tujuan kelima, yakni kesetaraan gender, ya, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua, ya. Jadi diberikan kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan kesempatan dalam berkarya. Kemudian tujuan keenam dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni adalah pengelolaan air bersih dan sanitasi yang dijamin ketersediaannya, ya, yang dijamin ketersediaannya untuk semua orang, ya. Kemudian ada pemanfaatan energi terbarukan, ya. Kita tahu, ya, energi terbarukan penting, ya. Energi yang tidak terbarukan semua saat ini mulai decline, ya. Ya, minyak sudah mulai habis, ya. Indonesia dulunya masuk ke negara pengekspor minyak, sekarang adalah negara importir minyak, ya. Sebagian besar minyak mentah kita itu kita impor dari Timur Tengah, ya. Kilang-kilang kita diisi dengan minyak-minyak dari Timur Tengah, ya. Hanya sedikit, ya, kilang-kilang yang diisi dari minyak mentah yang ada di Indonesia, misalkan seperti itu. Karena itu kita tidak boleh bergantung kepada ketersediaan energi tidak terbarukan, unrenewable energy, tapi kita harus mendorong, ya, penggunaan renewable energy, ya, energi terbarukan. Potensi matahari dengan panel suryanya, ya,
beda tinggi pasang surut bisa menjadi energi listrik, ya. PLTA, ya, panas bumi, itu kita dorong, ya, digunakan untuk memanfaatkan energi terbarukan. Kemudian tujuan ke-8, ya, menciptakan pekerjaan yang bagus dan pertumbuhan ekonomi yang baik, ya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau pertumbuhan ekonominya baik, maka masyarakatnya menjadi sejahtera karena pendapatannya meningkat, ya. Semua dapat pekerjaan, ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang produktif, pekerjaan yang layak untuk semuanya. Kemudian tujuan ke-9, ya, inovasi dan infrastruktur, ya. Di dalam pembangunan infrastruktur, ya, perlu ada inovasi-inovasi, ya, yang inklusif dan berkelanjutan dan dilakukan secara inovasi, ya. Demikian, ya. Jadi ini yang harus menjadi concern bagi kita semua, ya. Kemudian kita lanjutkan tujuan yang ke-10. Kalau tidak adanya kesetaraan, maka ketidaksetaraan itu harus dikurangi, ya. Karena kita menuju ke kesetaraan di semua hal, ya. Ini yang diupayakan, ya. Kemudian ke-11, ya, kota dan komunitas yang berkelanjutan, ya. Ya, jadi kalau kota inklusif, tangguh dan berkelanjutan, kotanya enak dihuni karena udaranya bagus, ya, polusi udaranya minim dan seterusnya. Kota yang layak dihuni, kemacetan bisa dikurangi dan seterusnya, ya. Dan ini tentu harus ada intervensi, harus ada upaya bersama, ya, yang mau menjadikan kota itu menjadi sustain, ya, menjadi berkelanjutan, ya. Kalau kemacetan, bagaimana cara mengurai kemacetan? Ya, jangan ada angkutan pribadi, angkutan publik, gitu loh. Ya, kalau satu orang bawa mobil, coba diganti satu orang bawa sepeda, misalnya seperti itu, ya. Kemudian konsumsi yang bertanggung jawab, ya, untuk tujuan 12. Ya, jangan dihabis-habiskan mengkonsumsi suatu produk karena produk itu dari sumber daya alam, ya. Harus ada penataan di sana. Kemudian yang ke-13 ada climate action, aksi iklim, ya, upaya-upaya untuk mereduksi dampak yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim, ya. Bagaimana caranya supaya mengurangi efek gas rumah kaca dan seterusnya. Kemudian tujuan ke-14, ya, berkenaan dan kehidupan di bawah air, ya, melestarikan dan menggunakan samudra, laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan, ya. Kadangkala laut kita sudah tercemar, banyak sampah di lautan, bahkan ditemukan banyak mikroplastik di lautan. Di laut yang dalam itu juga ada sampah-sampah plastik di dalamnya. Dan ini menjadikan keprihatinan bagi kita semua. Dan kita harus menjaga, karena ini akan berdampak pada kehidupan di laut. Kemudian yang ke-15, ya, kehidupan di daratan. Ya, kita harus memanfaatkan ekosistem di darat dengan baik. Hutan dijaga, ya, supaya tidak ada penggurunan, tidak ada lahan yang kering, ya. Kemudian kalau ada lahan yang rusak, ya, mengalami degradasi,
harus kita pulihkan, ya, kita upaya memulihkannya, ya. Kemudian kalau aktivitas yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, maka kita coba mereduksi aktivitas itu. Kita menjaga, mengontrol supaya tidak lebih luas lagi kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian yang ke-16, perdamaian dan keadilan. Ya. Jadi pembangunan harus memberikan keadilan untuk semua. Ya. Dan harus memiliki akuntabilitas, ya, dipercaya oleh semua pihak. Kemudian yang ke-17 sebagai tujuan terakhir adalah kemitraan untuk menggapai tujuan, ya, partnership, ya. Tidak ada yang bisa bekerja sendiri, termasuk kita geologis tidak bisa bekerja sendiri, ya. Kita harus bekerja dengan biologis, kita harus bekerja dengan chemis, ya, kita harus bekerja sama dengan environmentalis, ya, dan banyak, ya, dengan pihak-pihak lain, ya, semuanya di dalam upaya untuk mendesain pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dan terakhir, ada 3 rujukan yang beberapa kali digunakan di dalam materi kuliah kali ini. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, mengakhiri kuliah kali ini, ya. Semoga kuliah kali ini memberikan wawasan, tambahan pemahaman, ya, bagaimana peran geologi, kemudian beberapa konsep tentang pembangunan berkelanjutan, lalu sedikit uraian tentang 17 SDGs. Semoga bermanfaat, ya. Saya akhiri kuliah hari ini, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.